Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di pembelajaran fisika hari ini ya. Oke, masih pada semangat ya? Oke, walaupun kita mulai pembelajaran setelah duhur, tadi sebelum duhur juga kita sudah makan siang semua? Belum? Ada belum makan siang? Oke. Yang belum makan siang mungkin kalau bawa cemilan bisa dimakan ya, tapi tetap kondusif ikut pembelajaran. Sebelum itu kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin. Doa. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal dan mendapat hasil yang maksimal juga. Oke, sebelum itu kita semangatkan diri dulu ya. Kita tanamkan suatu pemahaman dalam diri kita melalui sugesti. Jadi kalau Bapak bilang fisika itu, teman-teman jawabnya mudah. Semudah apa? Semudah bernafas gitu ya. Oke gitu Pak. Kita coba dulu. Fisika itu Mudah. semudah apa? Semudah bernafas. Oke, semudah bernafas. Di sini Bapak sudah siapkan materi, judulnya Ayo Pelajari Hukum Bernoulli. Oke, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang fluida juga ya, tapi fluidanya fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang diam atau tidak bergerak. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, teman-teman semua bisa memahami konsep Bernoulli. Yang kedua, bisa mengaitkan kegiatan di kehidupan sehari-hari dengan konsep Bernoulli atau menggunakan konsep Bernoulli untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Oke, jadi kalau fluida itu kemarin kita sudah belajar fluida statis dan macam-macamnya ya. Di fluida statis itu ada tekanan hidrostatis dan lain-lain. Nah, untuk salah satu materi di fluida dinamis ini adalah hukum Bernoulli. Oke. Coba kita lihat bareng-bareng. Itu gambar apa kira-kira? Pesawat. Udah ada yang pernah naik pesawat? Belum. Semoga cepat-cepat jadi kita naik pesawat bareng-bareng ya. Amin. Pesawat itu saat dia akan terbang ke udara, dia akan melaksanakan namanya take off. Take off itu proses terangkatnya pesawat dari landasan pacu menuju udara. Menukik seperti itu ya di gambar itu. Nah, kira-kira yang menyebabkan pesawat itu terbang apa sih? Ada 6 jawaban, silakan satu orang pilih satu. Saya, Pak. Oke, Andri. Saya, Pak. Apakah pesawat itu terbangkan oleh hantu? Karena punya sayap. Karena punya sayap. Amar. Karena ini tertiup angin. Karena tertiup angin. Nomor 6. Novia. Karena diangkat mesin, Pak. Diangkat mesin. Oke, Reka. Adanya gaya angkat. Adanya gaya angkat. Nada? Didoakan penumpang, Pak. Didoakan penumpang. Berarti yang di dalamnya doa bareng-bareng gitu ya. Oke, Desi. Jawabannya sama boleh nggak, Pak? Tadinya mau milih apa? Tadinya mau diangkat oleh mesin, Pak. Diangkat mesin. Oke. Coba nih, yang menyebabkan pesawat terangkat itu apa sih? Apakah di 6 poin ini ada? Kita baca bareng-bareng. Ternyata ini yang merupakan aplikasi dari hukum Bernoulli adalah gaya angkat yang berlaku pada kedua sayap pesawat terbang. Ketika sayap meluncur bersiap untuk take off di landasan pacuan, tekanan pada sisi atas badan pesawat tersebut akan lebih kecil daripada bagian bawahnya. Nah, coba ini. Nah, di hukum Bernoulli ada tokoh penemunya dan juga bunyi hukumnya. Dan untuk mengaitkan dengan pesawat tadi, coba saya minta tolong Amar untuk bacakan karakter fluida dinamis. Karakter fluida dinamis. 1. Fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil. 2. Fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Oke, coba kita kaitkan dengan pesawat tadi. Misalkan ini saya pesawat ya. Nah, ini saya pesawat. Pada bagian atas pesawat tersebut kecepatan fluidanya tinggi atau kecepatan anginnya tinggi.
Kalau kecepatannya tinggi berarti tekanannya kecil. Nah, tekanan di atas sayap pesawat itu kecil. Nah, sedangkan yang di bawah pesawat kecepatan angin atau kecepatan fluida itu rendah, maka tekanannya tinggi, maka tekanan tersebut akan menimbulkan gaya angkat pesawat dan pesawat tersebut akan terangkat ke udara dan terbang seperti itu. Oke. Kalau sudah kita sedikit kutip pesawat tadi, sekarang Bapak minta buat kelompok, satu kelompoknya 3 orang ya, berarti ada 2 kelompok gitu ya. Silakan untuk membuat kelompok. Berhitung aja Pak, berhitung Pak. Oke, berhitung. 3. 1. Oke, kelompok 1 di sebelah kiri saya, kelompok 2. Oh, 3 ya. Oke, 3 kelompok ya. Berarti silakan 3 kelompok berkumpul. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 2 orang berarti ya. Ih, gak mau sama Andre, Pak. Oke, sama siapa aja temannya? Kamu bisa kamu Berapa sih? 1, 2, 3. 1 ini. Ya, 1 kelompok 1 dengan 1. 1 kelompok 2 orang berarti ya. Kelompok 2 orang ini ada lembar kerja, nanti dikerjakan setelah ada kita diskusi ya. Oke. Oh, oke. 3, Pak. Hah? 3. Oke. Nah, dari aplikasi hukum Bernoulli, selain dari gaya angkat pesawat tadi, ternyata masih banyak di kehidupan sehari-hari kita ini ya. Yang pertama ada pipa air di rumah, atau di rumahnya ada pipa air, pancuran, oke, atau di tempat cuci tangan di tempat-tempat umum ya, atau pada benda lain semprotan tabung serangga yang mungkin zaman dulu. Kalau sekarang sudah pakai aerosol yang di gas itu ya. Kalau ini menggunakan tabung. Itu salah satu atau beberapa dari contoh penerapan hukum Bernoulli. Nah, ini untuk persamaan hukum Bernoulli-nya. Besaran-besaran di fluida masih ingat ya kemarin? P itu apa? P tekanan. Terus itu yang seperti huruf P? Rho. Rho adalah massa jenis fluida. Lalu rho GH, G-nya untuk gravitasi, H-nya untuk ketinggian. Ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan, atau tekanan di kondisi 1 sama dengan tekanan di kondisi 2, atau dalam rumusnya P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Oke, coba sekarang pada lembar kerja tersebut sudah ada tulisan ya, nomor 1, 2, dan 3. Di nomor 1, untuk poin ini sekarang kalian diskusikan dengan kelompoknya. Di nomor 1 itu ada mengenai pipa atau tabung pembuangan asap di sebuah industri besar ya. Pernah lihat gak? Kalau lewat di depan pabrik besar ada cerobong asapnya. Oke, itu sebagai pembuangan asap dari mesin-mesin industri. Lalu itu pintu yang tertutup sendiri. Jadi di suatu kelas saat belajar, tiba-tiba pintu yang terbuka tertutup sendiri dengan suara yang besar. Jeger gitu ya. Begitu. Yang ketiga gaya angkat pesawat. Untuk soalnya sudah dituliskan di situ. Sekarang silahkan didiskusikan, waktunya 5 menit. Oke, silakan diskusikan. Oke, persamaan.
Untuk masalah di nomor 1, sebuah pabrik industri besar di kota Jakarta memiliki pembuangan asap pabrik dari mesin yang bekerja untuk membuang asap tersebut agar tidak menyebar ke lingkungan terdekat, maka harus dibuat celobong asap. Seperti itu ya, di gambar ini tadi. Tuh, harus dibuat untuk mengatasi asap tersebut. Jelaskan bagaimana penggunaan konsep Bernoulli untuk menyelesaikan permasalahan ini. Menggunakan konsep-konsep yang sudah dijelaskan tadi ya. Untuk bantuan atau sebagai clue-nya ada di sini. Dari karakter. Oke. Dari karakter ini. Lalu di nomor 2, sebuah pintu di ruang kelas yang tiba-tiba tertutup tadi. Dan untuk ketiga, diketahui kecepatan udara bagian bawah pesawat terbang yang sedang terbang dengan kecepatan 60 meter per sekon. Dan tekanan ke atas diperoleh adalah 10 Newton per meter kuadrat. Kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat adalah berapa? Untuk massa jenis udara atau raw udara di situ sudah diketahui berapa? 1,2 kg. Oke. 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 Bapak bantu ditulis di sini ya. Pak mau yang lain lagi Pak. Oke, coba untuk kelompok 1. Nomor 1 gimana kira-kira? Bisa disambil berdiri satu orang perwakilan? Hasil diskusinya nanti Bapak bantu ya. Oke, silakan berdiri Andri, menyampaikan ke teman-temannya untuk memaparkan hasil diskusi. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 hasil diskusinya. Ini kan permasalahan agar asap tidak menyebar ke lingkungan terdekat. Oke. Nah, seperti kita lihat karakter dari fluida, di mana tekanan besar akan memiliki kecepatan yang kecil. Jadi untuk cerobong asap ini, itu kita tekanan di bawah untuk pengeluaran itu harus dibesarkan. Jadi nanti pengeluaran aliran dari asap itu maka akan sedikit, jadi tidak menyebar ke seluruh lingkungan. Jadi tekanan dari pembakaran itu fluidanya itu dibesarkan, besar. Jadi maka nanti pengeluaran dari asap terhubung ya. Oke, coba sambil dituliskan mungkin digambarkan di sini bagaimana gambarannya. Gambaran gimana nih? Ya pokoknya kayak gini. Oke, jadi di tekanan bagian sini tekanannya besar, P-nya besar. ya. Agar Nanti kecepatan aliran asap yang keluar dari cerobong ini ya dia semakin sedikit, kecil. semakin sedikit. Iya, Oke. kecil. Karena kan karakter dari fluida itu tekanan yang besar, maka kecepatan aliran yang keluar itu akan kecil. Oke, berarti diberi di sini tekanannya harus besar, maka keluarnya dengan kecepatan yang kecil. Berarti tidak langsung menembak seperti itu ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Jadi untuk kelompok 2 dan 3 kita lanjut sesi diskusinya di pertemuan yang akan datang ya. Oke, untuk sebagai rangkuman dari sini karakteristiknya harus kita pahami dulu, di mana fluida itu kalau kecepatannya tinggi maka tekanannya, kalau kecepatannya rendah tekanannya tinggi. Dia berbanding terbalik begitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa
Bapak sampaikan. Mohon maaf atas ketidakmaksimalan saya. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.